Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Sulistia Hermawan dari Universitas Putra Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan hak akses user pada Odoo. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih hak akses itu? Hak akses pada Odoo mengacu pada sistem yang mengatur tingkat akses pengguna terhadap data dan fungsi tertentu di dalam Odoo. Hak akses ini memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses informasi dan fungsi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka di perusahaan. Hak akses pada Odoo juga memungkinkan perusahaan untuk membatasi akses pengguna terhadap informasi rahasia ataupun data sensitif, serta memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke fungsi dan data yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka di perusahaan. Selanjutnya, modul purchase. Modul purchase dalam Odoo adalah salah satu modul yang berfungsi untuk mengelola pembelian barang ataupun jasa dari vendor atau pemasok. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mengatur semua aktivitas pembelian, mulai dari membuat pesanan pembelian, memantau stok barang, hingga membayar tagihan. Berikut ini merupakan skenario dari kegiatan ini. Anggita merupakan seorang karyawan dengan posisi sebagai manajer purchase yang bekerja pada PT Sukses Terus. Job desk Anggita yaitu sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian. Kemudian ada Dwi sebagai staf inventory yang bertanggung jawab mendata dan menganalisis penyimpanan barang. Ada Doni sebagai staf accounting yang bertugas membuat dan menganalisis keuangan. Dan ada Mei serta Nabila sebagai purchasing staff yang tugasnya membeli bahan baku yang diperlukan dalam proses bisnis. Lanjut, berikutnya terdapat tampilan security matrix. Di sini terdapat tampilan security matrix dari role user, yaitu ada admin, purchase manager, purchase staff, inventory staff, dan juga accounting staff. Di sini pada modul purchase, admin bisa melakukan create, read, update, dan juga delete. Kemudian pada modul inventory dan accounting pun juga bisa create, read, update, dan delete. Pada role user purchase manager modul purchase bisa create, read, update, dan juga delete. Kemudian pada modul inventory dan accounting, purchase manager hanya bisa read atau membaca. Selanjutnya pada modul purchase, staff purchase hanya bisa create dan read, namun tidak bisa update dan juga delete. Dan pada modul inventory dan accounting, purchase staff hanya bisa read ataupun membaca. Selanjutnya, pada modul inventory, staff inventory hanya bisa create dan read. Sedangkan pada modul purchase, inventory staff hanya bisa read atau membaca saja. Selanjutnya, pada modul purchase dan juga inventory, accounting staff hanya bisa read, sedangkan pada modul accounting, staff accounting hanya bisa create dan read, tetapi tidak bisa melakukan update dan juga delete. Kemudian di sini terdapat tampilan file data dari data yang akan kita import nanti. Terlihat ada kolom nama, login, dan juga password dari masing-masing staf atau karyawan. Di situ terdapat ada 5 staf atau karyawan, yaitu ada Anggita, Dwi, Doni, Mei, dan juga Nabil. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah dalam hak akses. Yang pertama, kita login menggunakan akun Odoo kita, yaitu dengan memasukkan email dan juga password yang sesuai. Di sini saya sudah mengetik email dan password dari akun saya. Kemudian kita klik pada bagian login.
Kita tunggu beberapa saat untuk proses login. Kemudian kita akan masuk pada tampilan awal dari Odoo. Untuk proses mengatur hak akses atau user matrix pada Odoo, kita harus mengaktifkan mode developer terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengaktifkan developer mode yang ditandai dengan adanya lambang kumbang pada bagian atas. Kemudian apabila developer mode sudah aktif, kita bisa melakukan atau mengatur hak akses, yaitu dengan klik pada bagian setting. Lalu terdapat manage user. Di sini kita bisa atur ataupun pada bagian user and company di atas, dan kita klik pada bagian user. Nah, di sini sudah tampil user yang terdapat pada Odoo, yaitu ada demo dan juga Michael admin. Kemudian untuk create user baru bisa dengan klik pada bagian new. Namun di situ kita hanya bisa membuat satu persatu data. Namun untuk mempersingkat waktu dan efisiensi waktu, kita bisa melakukan import data dengan cara klik pada bagian favorit, lalu di situ kita pilih import record untuk proses import data. Untuk proses import data hanya bisa dilakukan menggunakan file Excel ataupun CSV. Di sini saya sudah membuat data dengan format Excel. Kemudian selanjutnya kita upload file yang akan kita import. Setelah proses upload file selesai, maka di sini akan tampil file kolom, terdapat kolom nama, login dan juga password. Di situ terdapat salah satu contoh, yaitu ada nama Anggita dan juga login dan passwordnya. Kemudian pada bagian preview terdapat list login dari data-data yang saya masukkan, dan ada preview nama, yaitu ada Anggita, Dwi, Doni, Nabil dan juga Mei. Selanjutnya sebelum kita import data, kita tes terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang kita import valid atau belum. Setelah kita klik pada bagian tes, maka akan muncul pemberitahuan, dan di sini terdapat pemberitahuan everything seems valid, yang artinya data atau file yang kita upload sudah benar dan sesuai. Setelah itu kita bisa klik import untuk melanjutkan proses import data. Di sini terlihat nama-nama dari data yang tadi saya upload, yaitu ada Anggita, Doni, Dwi, Mei dan juga Nabil. Maka proses import data tadi sudah berhasil dilakukan. Dari data tersebut diketahui bahwa nama di atas sudah ada di dalam internal user Odoo. Internal user Odoo merupakan user yang memiliki akses pada Odoo. Karena di dalam Odoo terdapat 3, yaitu ada internal user, portal user dan juga public user. Kemudian di sini saya akan melakukan setting pada
Anggita selaku manajer purchase. Nah, di sini terdapat tampilan user type dan kita pilih pada bagian internal user. Dan pada bagian sales kita kosongkan, kemudian pada bagian accounting juga kita kosongkan dan marketing juga kita kosongkan. Kemudian pada bagian administration juga kita kosongkan. Selanjutnya pada bagian service kita kosongkan, lalu pada bagian inventory purchase kita setting sebagai administrator karena di sini Anggita berperan sebagai manajer purchase. Selanjutnya pada bagian human resource di sini juga kita kosongkan. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah untuk melihat pengaturan lainnya. Dan apabila kita rasa sudah cukup ataupun benar, kita bisa save. Lanjut, jika kita sudah save data tersebut, kita bisa kembali lagi pada menu user dan kita setting juga pada staff-staff yang lain. Jika sudah selesai memasukkan user, selanjutnya kita akan pergi pada bagian grup. Kita klik pada bagian user and company, kita pilih grup. Kemudian kita lanjut cari akses grup purchase. Kita klik di sini pada kolom search. Lalu di sini ada purchase administrator dan juga purchase user. Kita coba cek pada bagian purchase user terlebih dahulu. Nah, di sini pada grup purchase user terdapat nama-nama yang berperan sebagai user pada purchase. Kemudian kita kembali pada bagian grup dan di sini saya akan mencoba membuka pada grup purchase administrator. Nah, di sini terdapat 3 yang berperan sebagai administrator. Yang pertama yaitu ada Anggita, yaitu dari data yang tadi saya masukkan. Kemudian di bawahnya ada demo, ini bawaan dari Odo. Kemudian ada Michael admin, yaitu saya sendiri yang sedang menjalankan Odo. Nah, di sini pada bagian status Anggita dan juga demo terdapat status never connected. Maksudnya yaitu Anggita belum pernah sama sekali login menggunakan akunnya. Lalu kita buka pada bagian access right di sini. Lalu di sini kita bisa melihat role apa saja yang bisa digunakan oleh purchase administrator ataupun user. Kemudian untuk mengecek hak akses tersebut, terutama pada administrator, kita bisa lakukan dengan cara login menggunakan akun manager purchase. Untuk itu kita akan logout terlebih dahulu pada akun ini. Di sini bisa sudah terlihat kita sudah masuk pada akun Anggita. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa Anggita bisa mengakses modul purchase dan juga inventory. Untuk yang pertama kita buka modul purchase terlebih dahulu. Maka di sini akan terlihat side menu yang bisa diakses oleh Anggita. Selanjutnya kita buka pada modul inventory.
Pada modul inventory di sini juga terdapat side menu yang bisa diakses oleh Anggita. Selanjutnya kita coba login pada akun Dwi sebagai staff inventory. Selanjutnya di sini saya sudah masuk pada akun Dwi. Di sini Dwi berperan sebagai staff inventory. Dapat dilihat pada tampilan di sini, Dwi hanya bisa mengakses modul inventory saja. Dan pada bagian atas, di situ terdapat side menu yang bisa diakses oleh Dwi selaku staff inventory. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.